Halo semuanya, saya perkenalkan nama saya Maurice. Nama saya Muhammad Arsyad. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang Fuji Tsukamoto yang diampu oleh Pak David Tahlian Kurniawan. Ini ada contoh salah satu sebuah sistem ingin menentukan jumlah air yang diperlukan untuk menyiram tanaman berdasarkan dua variabel. Di sini ada suhu dalam bentuk Celcius, lalu ada kelembapan tanah dalam bentuk persen. Fungsi keanggotaan suhu dingin 0 sampai 25 Celcius, panas 25 sampai 40 Celcius. Kelembapan kering 0 sampai 40%, basah 40 sampai 100%. Outputnya dapat jumlah air sedikit sampai banyak, fungsi monoton. Aturannya if suhu panas and kelembapan kering, then air banyak. If suhu kering and kelembapan basah, then air sedikit. If suhu panas and kelembapan basah, then air sedang. Diketahui suhu sama dengan 30 derajat, kelembapannya 35%. Pertanyaannya, tentukan jumlah air yang didasarkan oleh sistem menggunakan metode Tsukamoto. Ya, bisa dijawab seperti ini ya. Diketahui suhu 30%, kelembapannya tanah 35%, singkatannya mu suhunya dingin turun dari 25 ke 0. Mu nya dingin X sama dengan 1 jika X kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, 25 kurangi X per 25 jika 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 25. 0 jika X lebih besar dari 25. Panas naik dari 25 ke 40. Mu panas X sama dengan 0 jika X kurang dari 25, X kurang 25 per 15 jika 25 lebih kecil dari X lebih kecil dari 40. 1 jika X lebih besar dari 40. Di suhu 30, mu nya dingin 30 sama dengan 0, suhu panas 30 sama dengan 30 min 25 per 15 sama dengan 0,33. Dapatnya di 0,33. Lalu yang kelembapan tanahnya kering turun dari 40 ke 0, mu kering X sama dengan 1 jika X kurang dari 0, 40 min X per 40 jika 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 40, 0 jika X lebih besar dari 40. Basah naik dari 40 ke 100, mu basah X sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 40, X kurangi 40 per 60 jika 40 lebih kecil dari X lebih kecil dari 100. 1 jika X lebih besar dari 100. Kelembapannya 35, mu keringnya 35 sama dengan 40 min 35 per 40, hasilnya di 0,125. Mu basahnya 35 sama dengan 0. Aturan inferensi rule based inference rule 1, if suhu panas n kelembapan kering dan air banyak, A sama dengan min mu panas mu kering sama dengan min 0,33, 0,125, hasilnya di 0,125. Outputnya banyak nilai Z karena output monoton naik, maka kita cari Z sehingga mu banyak Z1 sama dengan 0,125. Ini dianggap output domain 0 sedikit sampai 10 banyak dan mu banyak Z sama dengan Z min 0 per 10, yaitu 0,125 sama dengan Z1 min 0 per 10, yaitu Z1 sama dengan 1,25. Di rule 2 nya, if suhu dingin and kelembapan basah dan air sedikit, ada min mu dingin mu basah
sedangkan min 0,0 sama dengan 0. Rule ini tidak aktif, bisa juga diabaikan. Di rule ketiga, if suhu panas dan kelembapan pasang dan air sedang A3 min 0,33,0 sama dengan 0, rule ini juga tidak aktif. Ini di z-nya 0,125 kali 0,125 per 0,125 sama dengan 0,15625 per 0,125, hasilnya yaitu 1,25. Jadi jumlah air yang disarankan oleh sistem fusi Sakamoto adalah 1,25 liter per unit. Yang bisa saya sampaikan ini dilanjut oleh Ernest. Oke, untuk soal kedua, itu sebuah bank ingin menentukan kelayakan pemberian kredit berdasarkan dua kriteria. Yang pertama ada pendapatan dalam juta rupiah, yang kedua jumlah pinjaman dalam juta rupiah. Fungsi keanggotaan, pertama pendapatan, yaitu rendah naik linear dari 0 ke 5 dan tinggi turun linear dari 5 ke 10. Pinjaman kecil naik linear dari 0 ke 10, yang lalu besar turun linear dari 10 ke 20. Outputnya kelayakan, ada yang tidak layak dengan fungsi set monoton. Lalu ada aturan, pertama ada if pendapatan tinggi n pinjaman kecil dan kelayakan layak. Yang kedua, if pendapatan rendah n pinjaman besar dan kelayakan tidak layak. Tiga, ada if pendapatan tinggi n pinjaman besar dan kelayakan layak. Diketahuinya pendapatan sama dengan 6 juta dan pinjaman sama dengan 12 juta. Tentukan nilai akhir kelayakan berdasarkan metode Sakamoto. Jawabannya diketahuinya sudah ada, lalu aturannya pakai yang tadi. Kita asumsikan fungsi linear sebagai berikut. Pertama, pendapatan dalam juta rupiah, rendah turun dari 5 ke 10. Ada mu rendah x sama dengan 10 min x per 5. 5 nya itu kurang dari atau sama dengan x kurang dari sama dengan 10. Lalu tinggi naik dari 5 ke 10. Mu tinggi x sama dengan x min 5 per 5. 5 kurang dari sama dengan x dan x kurang sama dengan dari 10. Lalu ada pinjaman dalam juta rupiah, kecil turun dari 10 ke 20. Mu kecil x sama dengan 20 min x per 10. 10 kurang dari lebih kecil dari atau sama dengan x dan lebih kecil dari sama dengan 20. Besar naik dari 10 ke 20. Mu besar x sama dengan x min 10 per 10. 10 kurang dari sama dengan x dan kurang dari sama dengan 20. Output kelayakan z 0 sampai 10. Tidak layak monoton turun, jadi mu tidak layak z sama dengan 10 min z per 10. Dan layak monoton naik sama dengan mu layak z sama dengan z per 10. Langkah pertama kita hitung derajat keanggotaan input. Soalnya pendapatan sama dengan 6 juta, mu rendah 6 sama dengan 10 min 6 per 5 dengan 4 per 5 sama dengan 0,8. Mu tinggi 6 sama dengan 6 per 6 min 5 dibagi 5 sama dengan 1 per 5, terus sama hasilnya 0,2. Lalu pinjaman 12 juta, mu kecil 12 sama dengan 20 min 12 per 10 sama dengan 8 per 10 sama dengan 0,8. Lalu mu besar 12 sama dengan 12 min 10 per 10 sama dengan 2 per 10 sama dengan 0,2. Lalu langkah keduanya evaluasi aturan dan inferensi. Rule 1, if pendapatan tinggi n pinjaman kecil menjadi kelayakan layak. A1 min mu tinggi dan mu kecil sama dengan minimal 0,2 dan 0,8 sama dengan 0,2. Mu layak Z1 sama dengan 0,2 menjadi Z1 sama dengan 0,2 dikali 10 sama dengan 2. Lalu rule kedua, if pendapatan rendah n pinjaman besar jadi kelayakan tidak layak. A2 min mu rendah dan mu besar dengan min 0,8 dan 0,2 menjadi 0,2. Mu tidak layak Z2 sama dengan 0,2 menjadi 10 min Z2 per 10 sama dengan 0,2 menjadi Z2 sama dengan 10 min 2 sama dengan 8. Lalu rule 3 nya, if pendapatan tinggi n pinjaman besar
menjadi kelayakan layak. Itu A3 sama dengan min 0,2 dan 0,2 sama dengan 0,2. Mu layak Z3 sama dengan 0,2 menjadi Z3 sama dengan 0,2 dikali 10 sama dengan 2. Langkah ketiga, agregasi dan diversifikasi. Gunakan rata-rata tertimbang. Z sama dengan A1 kali Z1 plus A2 dikali Z2 ditambah A3 dikali Z3 per A1 tambah A2 tambah A3. Jadi Z-nya Z nya berarti 0,2 dikali 2 tambah 0,2 dikali 8 tambah 0,2 dikali 2 per 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2, hasilnya 0,4 ditambah 1,6 ditambah 0,4 per 0,6, hasilnya 2,4 per 0,6 dan hasil akhirnya itu 4. Oke, sekian itu guys dari presentasi kami tentang fisika moto. Bila ada kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.